Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman mahasiswa? Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, semoga apa yang saya rasakan hari ini sehat juga Anda rasakan, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Kita bisa belajar, menambah ilmu, sehingga bisa mencapai tujuan yang kita harapkan dengan baik. Mahasiswa yang berbahagia, hari ini saya bertemu dengan Anda untuk membahas salah satu topik dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berdiskusi tentang topik bahasan komponen proses komunikasi. Nah, untuk pembahasan ini nanti saya akan membagi dalam dua sesi. Kali ini kita akan membahas dalam sesi yang pertama. Untuk sesi yang pertama ini, komponen komunikasi yang pertama ini, ada tinjauan instruksional khusus. Jadi setelah mengikuti topik bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat satu, menjelaskan komponen-komponen komunikasi. Yang kedua, mahasiswa bisa menjelaskan karakteristik sumber. Yang ketiga, mahasiswa bisa menjelaskan pengertian pesan. Yang keempat, mahasiswa bisa menjelaskan pengertian simbol, ikon, dan indeks. Dan yang terakhir, setelah mengikuti topik bahasan komponen komunikasi ini, mahasiswa bisa menjelaskan pengertian informasi menurut teori informasi. Baiklah, kita mulai. Anda sudah siap ya? Saudara-saudara mahasiswa, seperti yang kita ketahui, komunikasi adalah sebuah proses. Tentu muncul pertanyaan, apa sebenarnya proses itu? Kemudian, bagaimana sebuah aktivitas bisa disebut proses? Saudara-saudara, secara umum proses itu adalah sebuah proses atau sebuah aktivitas yang memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama adalah aktivitas berkesinambungan, atau yang juga dikenal dengan istilah kontinuitas. Nah, segala aktivitas manusia, termasuk juga komunikasi, bisa disebut proses apabila aktivitas itu bercirikan ada kesinambungan, ada kontinuitas, yaitu suatu aktivitas yang terus berlangsung. Ya, dikenal juga dengan istilah never ending process. Sebagai contoh, Anda misalnya pada suatu hari berkomunikasi, berbincang-bincang dengan seseorang yang baru pertama kali Anda jumpai, ya, di jalan atau mungkin juga di kampus. Nah, mungkin Anda akan berkata, apakah itu disebut dengan proses? Ya. Meskipun Anda bertemu dengan seseorang baru pertama kali, tetapi aktivitas yang Anda lakukan bukan hanya merupakan aktivitas yang baru pertama terjadi pada waktu itu. Contohnya, ketika Anda bertemu dengan orang asing, bisa jadi di dalam pikiran Anda akan berpikiran, saya akan berbicara dengan tidak mengganggu perasaan orang itu. Saya akan berbicara dengan tidak menanyakan terlebih dahulu informasi tentang apa pekerjaan dia, apakah dia sudah menikah atau tidak.
Nah, saudara-saudara, pikiran-pikiran Anda tersebut sebenarnya merupakan informasi yang sudah Anda peroleh dari aktivitas-aktivitas komunikasi jauh sebelumnya, yaitu jauh sebelum Anda bertemu dengan orang asing tersebut. Inilah yang saya maksud bahwa kegiatan komunikasi adalah sebuah aktivitas yang berkesinambungan. Apa yang Anda lakukan pada saat itu merupakan proses yang sudah Anda terima jauh sebelumnya. Dan apa yang Anda lakukan saat itu bisa jadi merupakan pengalaman yang nantinya Anda gunakan ketika Anda berkomunikasi pada waktu-waktu yang akan datang. Berikutnya, proses komunikasi pasti memiliki tujuan. Apakah tujuannya itu untuk menghibur orang? Apakah tujuannya adalah untuk mempersuasi orang? Atau apakah tujuannya hanya sekedar memberikan informasi kepada orang lain? Dan yang ketiga, komunikasi sebagai sebuah proses memiliki ciri bahwa komunikasi memiliki komponen, elemen, atau bagian. Saudara-saudara mahasiswa, ketiga ciri khas dari proses inilah yang disebut dengan istilah paradigmatik. Saya lanjutkan. Ketika ditanya apa sebenarnya komponen-komponen komunikasi, Anda pasti juga masih ingat pelajaran dasar sebelum kita membahas komponen, yaitu ketika Anda membahas tentang definisi komunikasi. Ada satu definisi yang sangat populer dari Harold Laswell, yaitu who says what, in which channel, to whom, and with what effect. Who adalah komponen tentang siapa yang berbicara, siapa komunikatornya, dikenal juga dengan istilah sumber komunikasi. Kemudian says what. Says what adalah sesuatu yang dibicarakan oleh komunikator, sesuatu yang disampaikan oleh sumber. In which channel adalah media apa yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan komunikasinya. To whom adalah orang yang diajak berbicara, orang yang menerima pesan komunikasi. Dan yang terakhir mahasiswa, with what effect, artinya efek apa yang dialami oleh komunikan setelah dia mendapatkan terpaan pesan dari komunikator. Ini yang kita sebut sebagai komponen-komponen komunikasi. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang karakteristik-karakteristik dari beberapa komponen komunikasi ini. Yang pertama, kita akan berbicara tentang komunikator, dikenal juga sebagai sumber atau source. Karakteristik sumber, karakteristik komunikator. Dalam dunia komunikasi, ketika kita berbicara tentang karakteristik komunikator, maka mau tidak mau kita akan berbicara tentang kredibilitas. Karena kredibilitas ini adalah karakteristik komunikator yang sangat menentukan apakah proses komunikasi yang dia lakukan akan berjalan efektif atau tidak. Yang pertama, expertise. Komunikasi akan berjalan dengan baik apabila khalayak atau komunikan mempersepsi bahwa komunikator dianggap memiliki kemampuan dalam suatu bidang yang dia bicarakan. Contohnya, seorang dosen yang mengajar ilmu kesehatan dianggap expertise apabila dia memang lulusan sarjana sesuai dengan bidang yang dia sampaikan itu. Seorang ustadz dianggap memiliki expertise apabila dia berceramah
tentang nilai-nilai keagamaan tertentu. Jadi, komunikasi akan bisa efektif kalau khalayak menganggap yang berbicara itu memang benar-benar pakar di bidangnya. Contoh dalam kehidupan nyata, saudara-saudara, ya, jika Anda ingin pesan Anda sukses, misalnya pesan di dalam dunia periklanan misalnya, ya, iklan Anda adalah iklan tentang obat-obatan, Anda bisa memilih model iklan itu seorang dokter misalnya, dan dia berbicara tentang kehebatan dari obat yang Anda tawarkan. Ini bisa mempengaruhi orang menganggap bahwa iklan Anda adalah iklan yang bagus karena yang berbicara adalah dokter yang memang menguasai bidang itu. Yang kedua, trustworthy. Komunikasi tidak hanya tergantung kepada kemampuan seseorang berbicara, tetapi juga komunikasi akan sangat tergantung kepada bagaimana orang mempersepsi komunikator. Apakah komunikator ini bisa dipercaya? Apakah komunikator ini secara moral merupakan orang yang baik? Atau persepsi khalayak, apakah yang diomongkan oleh komunikator itu memang sesuatu yang dia kerjakan? Seorang ustadz misalnya berceramah di depan jamaah, tetapi ternyata dalam beberapa hari kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata berseberangan dengan apa yang dia sampaikan. Misalnya, dia menyuruh orang tidak mencuri, ya, tetapi di dalam sebuah pemberitaan diberitakan bahwa dia melakukan tindakan pencurian. Maka ustadz tersebut bisa disebut tidak memenuhi prinsip trustworthiness. Ada kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Kemudian, dimensi credibility yang lain adalah competence credibility. Ya. Competence credibility ini adalah kredibilitas yang terkait dengan status seseorang. Seorang suster, seorang perawat memiliki kompetensi karena dia adalah seorang perawat, sehingga ketika dia berbicara tentang kesehatan, dia memiliki kompetensi credibility. Oke. Kemudian ada lagi safety credibility. Safety credibility ini tidak terkait dengan status, ya, tidak terkait dengan status. Misalnya, ada seorang dosen, anggap saja dia adalah dosen ilmu komunikasi, seperti saya misalnya. Pada suatu ketika, dia diminta untuk berceramah tentang KB, tentang keluarga berencana. Mungkin sebelum dia berbicara, banyak orang yang menduga, apa bisa dosen ini menguasai bidang KB? Tetapi setelah Pak dosen ini berbicara tentang KB, ternyata dia memiliki pengetahuan yang luar biasa dan bisa menjawab apapun pertanyaan dari khalayaknya. Maka Pak dosen yang memang bidang kajiannya bukan ilmu kesehatan, ketika dia mampu berbicara tentang KB, dia memiliki safety credibility. Ada lagi initial credibility, yaitu kredibilitas yang diperoleh pada saat kegiatan komunikasi baru berlangsung. Misalnya, ada ceramah tentang dunia ekonomi dan pembicara diperkenalkan Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan ini memiliki initial credibility. Sebelum dia berbicara, dia sudah memiliki kredibilitas sebagai Menteri Keuangan yang memiliki kapabilitas dalam bidang ekonomi. Derived credibility adalah kredibilitas yang terjadi pada saat kegiatan komunikasi berlangsung. Bisa jadi, saudara-saudara, Anda tidak memiliki kredibilitas sebelum kegiatan komunikasi berlangsung. Tetapi setelah Anda berbicara,
dan pada saat berbicara Anda menguasai materi dengan baik, maka Anda memiliki derived credibility, yaitu kredibilitas yang muncul pada saat kegiatan komunikasi berlangsung. Yang terakhir, kita mengenal istilah terminal credibility, yaitu kredibilitas yang terjadi di akhir kegiatan komunikasi. Karakteristik sumber lain yang sangat menentukan adalah daya tarik fisik. Kita tidak bisa menipu diri kita sendiri bahwa daya tarik fisik bisa membantu orang lain mempersepsi kita dengan baik. Ada banyak teori yang mengatakan hal ini. Contoh misalnya halo effect. Halo effect adalah sebuah teori yang menganggap kita akan memandang orang lain positif tergantung penampilan fisik orang tersebut. Ini yang disebut dengan daya tarik fisik. Baiklah para mahasiswa, saya lanjutkan. Ada satu faktor lain dari komunikator yang bisa mempengaruhi keefektifan pesan. Pertama, karisma, ya, otoritas. Karisma adalah orang yang memiliki sesuatu yang dianggap baik oleh orang lain. Kemudian otoritas, orang ini memiliki kewenangan tertentu, ya. Kompetensi, kemampuan, dan compliance. Kemampuan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan atau harapan orang lain. Komunikasi kita akan efektif apabila kita bisa memberikan ganjaran, apakah reward atau punishment kepada khalayak. Itu yang disebut dengan compliance. Kita menuju ke komponen kedua, yaitu pesan. Pesan adalah seperangkat simbol yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa memiliki arti atau makna tertentu bagi orang lain, ya. Dikenal ada 3 aspek pesan. Yang pertama adalah message code, cara menyusun simbol-simbol sehingga mengandung arti. Ini dikenal juga dengan istilah mengencode. Contoh, mandi itu disusun sedemikian rupa, bukan itnam. Kemudian material pesan, ya. Kita bisa menyusun pesan bukan hanya verbal tapi juga nonverbal. Contoh misalnya, kita memanggil teman Anda, namanya misalnya Rio. Kita panggil dia bukan hanya dengan verbal Rio, tapi kita juga menggunakan lambaian tangan. Misalnya Rio, kesini. Berarti kita menggunakan beberapa material selain bentuk verbal, juga menggunakan bentuk nonverbal seperti lambaian tangan ini. Dan yang terakhir adalah treatment. Bagaimana gaya kita berkomunikasi, konteks komunikasi kita. Contoh, kita menyuruh anak kita mandi, tetapi si anak tidak mau mandi. Mandi, Hafid, ternyata dia tidak mau mandi. Kemudian kita memperteguh dengan ucapan yang lebih keras, mandi. Mungkin ucapan yang terakhir ini membuat si anak takut dan dia segera mandi. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu yang lain di luar dirinya. Makna simbol tercipta karena social agreement. Ya, contoh misalnya merah putih. Merah putih ini adalah simbol bagi sebuah bendera. Ya, merah putih bukan benderanya karena ini adalah kata-kata merah dan putih. Tetapi ketika orang mendengar kata merah putih, maka dalam pikirannya ada muncul pikiran berupa bendera. Arti dari merah putih bagi orang Indonesia adalah gagah berani, suci jiwanya. Tetapi bagi orang lain, misalnya orang Amerika, merah putih mungkin bisa diartikan hanya sebatas warna tanpa ada arti, ya. Kemudian simbol bisa digunakan untuk merepresentasikan hal-hal yang lain yang di luar konteks aktualnya. Contoh misalnya meledak. Dulu kata meledak ini digunakan untuk menyimpulkan bom yang meledak, tetapi sekarang meledak juga bisa digunakan untuk menyimpulkan misalnya semangat yang membara.
Orang itu berbicara meledak-ledak, artinya semangat yang membara. Nah, simbol diaplikasikan untuk membuat asosiasi terhadap objek yang tidak harus memiliki hubungan secara fisik, ya, tetapi objek itu juga tidak harus berada pada satu tempat yang sama. Misalnya, Anda diminta untuk menjumlah, ya, 5.000 ditambah 5.000, itu tidak harus ada sejumlah uang tertentu berada di tangan Anda, ya, karena 5.000 adalah simbol yang merepresentasikan uang 5.000. Ini adalah beberapa contoh simbol, ya. Ya, tanda suka, Anda tidak perlu berbicara suka, tetapi Anda cukup, ya, menggunakan jemari Anda untuk menunjukkan rasa suka itu. Ada lagi yang disebut icon, ya, suatu benda fisik yang menyerupai apa yang direpresentasikannya. Bisa 2 atau 3 dimensi, ya, icon. Contohnya, patung kuda adalah ikonnya kuda, bukan kuda yang sebenarnya, ya. Kemudian di dalam komik misalnya, ketika ada sesuatu yang meledak, ada istilah duar. Duar itu adalah ikon meledak. Disebut juga onomatopoetik. Indeks. Kalau dari definisi ini, contoh indeks adalah awan gelap bisa diartikan indeks hujan, karena setiap ada awan yang gelap biasanya akan turun hujan. Ya. Ada lagi satu makna, yaitu informasi. Informasi bisa berarti hasil proses komunikasi berupa fakta atau data. Informasi juga bisa bermakna data atau simbol, ya, atau pesan. Tetapi menurut teori informasi, informasi adalah jumlah ketidakpastian yang dapat diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif pilihan yang tersedia. Nah, ciri informasi, saudara-saudara mahasiswa: 1. Informasi tidak harus lengkap. Informasi tidak harus benar. Kemudian, informasi bisa digunakan untuk mengurangi ketidakpastian atau keraguan. Nah, dikenal dengan istilah entropi. Dan yang terakhir, upaya mengurangi entropi disebut redundansi. Informasi tidak harus lengkap. Contoh misalnya, Anda bertanya, "Di mana Pak Rahmat?" Nah, orang yang ditanya menjawab, "Di kantor." Tidak harus lengkap, ya, di kantor, hanya keterangan tempat. Anda sudah pasti, Anda tidak ragu lagi. Informasi tidak harus benar. Ketika Anda mendengar kata "di kantor", Anda yakin informasi itu benar. Tapi ketika Anda cek ternyata Pak Rahmat tidak ada di kantor, nah itu persoalan lain, ya. Ketika pertama kali mendengar, Anda merasa informasi itu bisa mengurangi ketidakpastian Anda. Baiklah, saudara-saudara mahasiswa, demikian yang saya sampaikan hari ini. Untuk sesi yang pertama itu, semoga Anda mendapatkan pemahaman yang jelas tentang beberapa materi itu. Pada sesi berikutnya, kita akan membahas tentang teknik presentasi pesan, channel atau media, umpan balik, gangguan, dan efek. Saya berharap Anda sudah mempersiapkan beberapa materi yang terkait dengan hal yang akan kita diskusikan di sesi yang selanjutnya.